Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel atau bisa disebut juga dengan Black Samana. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini seorang pria pendekar pedang tak dikenal terkekeh ketika dia dikalahkan oleh Rion. Bahkan dia tidak bisa mengangkat satu jari pun untuk melawan seorang seusia anaknya. Jadi gini guys, Kelvin dan teman-temannya sempat mewaspadai petarung ini karena dia adalah salah satu yang mengamankan slot di turnamen dengan merebut tiket dan hampir tidak ada informasi tentang dia dimanapun. Namun ketika tiba saatnya untuk benar-benar bertarung, Rion telah mempertahankan keunggulan luar biasa darinya dari awal hingga akhir. Keduanya bertukar beberapa pukulan pedang, tetapi pertandingan diputuskan dalam 10 detik. Pria itu sendiri yang menyatakan menyerah. Bahkan Goldiana juga sudah menyelesaikan pertandingan babak ketiganya dan meraih kemenangan. Lebih tepatnya lawan Goldiana muntah sebelum bertarung dengan Goldiana. Seperti biasa, Renov sebagai komentator dan sekarang ditemani oleh Jiroel dan Yujo sebagai penjelasan dari berbagai hal, pengganti dari Kelto sebelumnya. Renov tampak khawatir dengan keikutan mereka dikarenakan apa yang terjadi pada Kelto sebelumnya. Renov berharap tidak ada lagi keanehan dari putra-putra Raja Binatang kali ini, karena jika itu terjadi, reputasi Gaun akan buruk. Renov juga sekarang sudah bisa menggunakan alat intem ajaib yang dikembangkan oleh Mediang Kelto. Dengan begitu, Renov mulai membahas pertarungan di setiap blok yang akan bertarung di final. Untuk blok A, Kelvin akan bertarung melawan Grostina. Blok B, Rion akan bertarung melawan Leonhard si Raja Binatang dan juga satu-satunya petarung Gaun yang tersisa. Blok C, Sera akan bertarung melawan Pal. Dan yang terakhir di blok D, Dahak akan bertarung melawan Goldiana. Tepat sebelum pertandingan final blok A dimulai, Sera, Rion, Dahak, dan Kelvin berkumpul di lorong yang menuju pintu masuk kontestan. Sebelum Kelvin menuju ke atas panggung, Kelvin dan teman-temannya mengobrol. Dahak bilang dia sudah tidak sabar melihat Kelvin memukul pria itu dan meminta Kelvin untuk tenggelamkan wajahnya. Sebagai tanggapan, Kelvin bilang dia akan melawannya tapi bukan membunuhnya. Sera juga memberitahu kalau lawan Kelvin saat ini menjanjikan karena bagaimanapun dia adalah murid junior Goldiana. Lebih tepatnya, Sera diinformasikan oleh kepercayaannya pada Goldiana. Tentu saja penampilannya di pertandingan sebelumnya juga menjadi faktor dalam evaluasinya. Rion bilang dia juga sudah menonton beberapa pertandingannya dan tampaknya pria itu sepertinya menggunakan seni bela diri lembut seperti Goldiana. Sebagai tanggapan, Kelvin mengangguk. Kelvin bilang dia juga sudah menonton pertandingannya dan sepertinya dia adalah tipe yang membelokkan segalanya dan kemudian menyerang ketika dia melihat celah. Jadi, Kelvin harus berhati-hati untuk tidak menyerangnya dengan sembrono. Apalagi Kelvin juga sudah makan makanan evil dan meningkatkan statistiknya dengan sihir. Setelah sedikit obrolan singkat, Kelvin pamit pada teman-temannya dan kemudian berjalan menuju ke atas panggung. Kelvin menuju panggung yang terang benderang saat Sera meneriakkan semangatnya dan Rion menggunakan tangan kecilnya untuk memurnikan semua kebencian dan kecemburuan Dahak di belakang Kelvin. Di depan Kelvin berdiri Grostina. Dia sekarang memegang cambuk ungu yang tampak sangat beracun. Dengan melihat tatapan Kelvin, Grostina mengeripkan mata dan mengirim ciuman terbang ke arah Kelvin, yang membuat Kelvin jadi ragu untuk bertarung dengan Grostina. Sebelum pertandingan dimulai oleh Renov, Kelvin dan Grostina saling mengobrol. Intinya mereka saling bertukar sapa. Saat mereka sudah siap untuk bertarung, Renov belum juga memulai pertarungan. Kelvin dan Grostina sama-sama melihat ke arah meja komentator. Renov yang menyadari tatapan mereka berdua langsung minta maaf karena pikirannya kosong sejenak di sana. Intinya, Renov belum terbiasa dengan tampilan Grostina.
Bahkan Joel juga mengerti dengan perasaan Renov dan pada akhirnya Renov juga akan terbiasa. Dengan begitu, Renov memulai pertarungan Kelvin versus Krostina. Dengan begitu, Krostina mengambil inisiatif. Dari pose menarinya yang aneh, dia dengan mahir manipulasi cambuknya untuk menyerang tangan kanan Kelvin, yang Kelvin pegang dengan pedangnya. Dengan kata lain, Krostina mencoba merampok senjata Kelvin. Namun kecepatan cambuk itu masih dalam batas yang bisa diikuti oleh mata Kelvin. Jadi, Kelvin dengan tenang menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan Krostina dan menyerang ke depan. Kelvin harus mendekat karena perbedaan jangkauan senjata dia dan Krostina terlalu jauh. Tiba-tiba, Kelvin merasakan pedangnya ditarik oleh kekuatan yang luar biasa. Kelvin segera menjejakkan kakinya ke lantai dan menahan tarikan itu. Cambuk yang Kelvin pikir telah dia belokkan melilit pedangnya. Itu menderit di bawah tekanan saat Krostina menarik lebih keras. Krostina bilang dia tidak menyangka ternyata Kelvin sangat kuat. Krostina tidak pernah berharap Kelvin bisa menandinginya. Sebagai tanggapan dari ocehan dari Krostina, Kelvin berterima kasih. Kelvin bilang dia yakin sudah menghindari cambuk itu. Kelvin bertanya apa yang Krostina lakukan. Krostina menjawab kalau dia hanya melakukan beberapa teknis, namun Krostina akan memberitahu Kelvin jika bisa mengalahkannya. Kelvin tentu menerima tawaran Krostina dan tidak berharap Krostina akan mengungkapkan triknya. Kelvin kemudian melepaskan pedangnya dan mendongkrak efek dari Sonic Acceleration-nya sepenuhnya. Dengan garis tegang di antara Kelvin dan Krostina terputus begitu tiba-tiba. Krostina kehilangan keseimbangan selama sepersekian detik. Kelvin mengambil keuntungan dari pembukaan itu untuk menanam tendangan lokomotif bertenaga penuh langsung ke wajah Krostina. Setelah melakukan itu, Kelvin terpantul dengan Krostina terguling ke belakang. Namun, Kelvin merasakan dingin menjalari kaki kanan yang dia pakai untuk menyerang. Tentu saja itu tidak cukup untuk mencegah Kelvin melakukan serangan selanjutnya. Bahkan saat Krostina jatuh, Kelvin bergegas untuk berdiri di samping tempat perut Krostina berada dan menghantam perut Krostina yang membuatnya terbanting ke tanah dengan kuat, sehingga membuat panggung benar-benar pecah menjadi dua. Renov yang sebagai komentator yang menyaksikan itu terkejut karena hal itu akan membuat Kaisar si pembuat panggung tersebut bakal bekerja keras. Namun Renov mengumumkan kepada para penonton untuk tidak khawatir karena Gaun sudah memesannya 10 lagi pada Kaisar sebagai cadangan. Kembali kepada pertarungan saat Kelvin mengangkat pedangnya kembali, Kelvin mendengar tawa datang dari dalam awan debu yang membuat Kelvin merinding. Meskipun Kelvin tidak berharap serangannya akan segera meng-KO lawannya dalam sekali serangan, Kelvin yakin Krostina masih memiliki beberapa serangan lagi di dalam dirinya. Krostina bilang dia tidak menyangka Kelvin menekannya dalam keadaan seperti itu. Kelvin menjawab itu karena waduk racun Krostina. Krostina bertanya apakah Kelvin melihat statusnya, sehingga Kelvin sudah mengambil tindakan untuk mencegahnya. Apalagi setelah Kelvin menendang Krostina, kaki Kelvin tetap seperti biasa. Jadi Krostina bilang Kelvin tidak akan membuat ini mudah. Sebenarnya, Kelvin tidak terlalu bisa melihat skill reservoir racun milik Krostina, namun Kelvin yakin itu berkaitan dengan racun. Bahkan, Kelvin sempat merasakan mati rasa, tapi berkat item yang sangat kuat yang dibuat oleh Mel, Goldust Rain, kaki Kelvin jauh dari kehabisan tenaga. Krostina memberitahu Kelvin bahwa racun yang dia miliki sangat kuat, bahkan mampu membunuh monster besar sekalipun. Bukannya Krostina meremehkan Kelvin, tapi jelas Krostina harus serius seperti saat menghadapi adik tersayangnya. Krostina kemudian mengambil botol kecil, merah muda dan imut dari sela-sela dadanya. Kelvin bertanya apakah itu parfum. Krostina menjawab bahwa itu memang botol parfum, tapi yang ada di dalamnya bukanlah parfum. Krostina kemudian menyemprotkan isinya ke seluruh tubuhnya. Kelvin yang melihat itu sangat bingung, karena botol itu berwarna merah, tapi cairannya di dalamnya berwarna ungu ganas.
Grostina jelaskan berkata waduk racun yang Grostina miliki membuat dia bisa menyerap semua racun yang bersentuhan dengannya dan akan memberikan efeknya pada siapa saja yang menyentuhnya. Aura yang mengelilingi Grostina sekarang menjadi pusaran air raksasa, menghadirkan ancaman besar yang terpisah dari efek skill uniknya. Kelvin merasakan jantungnya berdebar dengan antisipasi saat Kelvin berdiri di depan ancaman ini. Kelvin menyuruh Grostina untuk mengeluarkan semua yang dia miliki dan itu membuat Kelvin bahagia. Grostina menjawab bahwa sebagian dari jurus terkuat Goldiana akan menguras banyak ki. Jadi dari awal Grostina tidak bermaksud akan menahan diri. Dengan begitu cambuk beracun Grostina mulai menyerang Kelvin dengan sangat cepat. Bahkan kekuatan penghancurnya pun mungkin sudah diperkuat. Dan untuk mengetahui itu Kelvin bagaimanapun harus mencoba untuk memblokir dengan pedangnya. Namun ability Kelvin masih jauh lebih tinggi dari lawannya. Kelvin menghindari serbuan serangan sambil mendekati Grostina. Mendengar desis di belakang Kelvin setiap kali cambuk itu menyentuh panggung dan mungkin melelehkan permukaannya. Cambuk Grostina kebetulan digunakan di antara serangan, sedangkan Kelvin sudah cukup dekat untuk menjangkaunya dengan pedang. Namun wajah Grostina masih dipenuhi dengan keyakinan, seolah-olah dia tahu bahwa apapun yang Kelvin rencanakan tidak akan efektif. Meski begitu, Kelvin mendorong senjatanya ke depan tanpa ragu-ragu. Pedang Kelvin berhasil menembus aura Grostina dan menebas dada Grostina. Begitu serangan Kelvin mendarat, Kelvin merasakan sakit yang hebat yang diakibatkan efek racun yang baru saja dioleskan Grostina ke tubuhnya. Grostina yang melihat itu bilang kalau dia merasa lega, ternyata Kelvin tidak sepenuhnya kebal terhadap racun. Namun saat akan menyelesaikan ucapannya, Kelvin menendang dagu Grostina. Namun rasa sakit yang Kelvin rasakan semakin buruk. Grostina menyeringai setelah memuntahkan seteguk darah. Bahkan aura racun Grostina juga menempel di kaki Kelvin dan itu seperti tentakel kloto. Kelvin semakin didera rasa sakit. Grostina beritahu bahwa Kelvin tidak akan mudah melepaskannya karena ki Grostina sangat lengket. Sebagai tanggapan, Kelvin hanya berkata kalau dia akan shock mendengar lelucon Grostina. Grostina dan Kelvin terus saling menyerang. Saat Grostina mengacungkan tinjunya yang seperti besi dan cambuk beracun, Kelvin melepaskan tendangan di antara menusuk dan mencungkil dengan pedangnya. Meski Kelvin memiliki keuntungan karena lebih banyak mendaratkan serangan, tetapi aura Grostina menempel pada Kelvin di lebih banyak tempat. Setiap kali Kelvin menyentuhnya, mengirimkan lebih banyak racun ke seluruh tubuh Kelvin. Di tengah jalan, Kelvin mencoba memutuskan tentakel aura menggunakan pedangnya, tetapi mengetahui bahwa tidak ada gunanya melakukannya karena potongan yang menempel di tubuh Kelvin akan tetap ada. Meskipun dilengkapi dengan cincin Melvina, situasinya semakin memburuk bagi Kelvin. Racun itu sudah mulai mempengaruhi penglihatan dan kesadaran Kelvin. Grostina kemudian merunduk melewati pertahanan Kelvin dan melancarkan pukulan tepat di sayap kanan Kelvin, membuat beberapa tulang rusuk Kelvin patah. Namun berkat efek racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, Kelvin tidak lagi merasakan sakit. Bahkan Kelvin tidak lagi bisa menghirup udara segar. Pada saat Grostina yakin akan kemenangannya, Grostina lengah. Kelvin secara paksa membakar sedikit udara yang tersisa di tubuhnya dan menyalurkan semua kekuatan yang bisa Kelvin kerahkan untuk menusukkan pedangnya ke dada Grostina. Dalam gerakan yang sama menarik tangan Kelvin ke belakang, Kelvin melepaskan tendangan samping yang menyebabkan pedang tajam itu membuat seluruh bagian dalam tubuh Grostina berantakan. Sehingga aura ungu menghilang dan tubuh Grostina jatuh ke belakang. Sama seperti Grostina, Kelvin perlahan-lahan lelah dengan racun dan Grostina juga mengalami pendarahan hebat. Meski Kelvin tidak bisa mengumpulkan energi untuk mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, jadi Kelvin memutuskan untuk mengangkatnya setinggi bahu. Meskipun mungkin tidak keren. Dengan begitu, Renov mengumumkan Kelvin sebagai pemenang pertandingan terakhir Blok A. Kelvin merasakan dorongan yang kuat untuk muntah, tetapi Kelvin mendorongnya ke bawah dan pergi untuk memberikan pertolongan pertama pada Grostina. Kelvin mencabut pedang dan menutup lukanya, sambil secara mental berterima kasih pada Grostina untuk pertarungan yang benar-benar penuh aksi dan mengesankan.
Kelvin berkata kalau dia bakal kalah bahkan perlawanan. Jika tidak berkat cincin Melvina, Kelvin mungkin sudah mati. Segera setelah Kelvin meninggalkan panggung, Kelvin meringkuk ke halaman. Kelvin tidak lagi bisa mengumpulkan tetes kekuatan di kakinya. Sebuah suara keras bergema di dalam kepala Kelvin. Suara itu meminta para medis untuk segera merawat Kelvin. Mereka adalah Sarah, Rion, dan Dahak. Segera setelah itu Sarah menyandarkan kepala Kelvin di pangkuannya. Rion bilang kalau pemulihannya sedikit lambat. Rion bertanya apakah Kelvin baik-baik saja. Wajah Rion tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Kelvin yang kabur. Kelvin dalam pikirannya berkata kalau dia baik-baik saja. Bahkan saat ini Kelvin bisa melihat payudara besar Sarah di atas kepalanya. Tapi sebenarnya Kelvin mengalami waktu yang sangat sulit. Kelvin bahkan tidak bisa cukup fokus untuk mengucapkan mantranya. Kelvin memberitahu Rion bahwa sepertinya mantra Kelvin tidak efektif karena racunnya. Dengan tubuh Kelvin seperti sekarang, Kelvin tidak bisa menggunakan mantra tingkat tinggi. Butuh beberapa waktu bagi Kelvin untuk pulih sepenuhnya. Kelvin dalam pikirannya berkata akan lebih cepat memanggil Melvina. Sebelum Kelvin bisa menyelesaikan pikirannya, Kelvin merasakan sensasi hangat di bibirnya. Wajah Rion begitu dekat sehingga bisa melihatnya dengan jelas meskipun penglihatan Kelvin kabur. Singkatnya, Rion mengejutkan Kelvin dan mereka sekarang berciuman. Rion menekan bibirnya begitu erat seolah bermaksud untuk menyedot semua racun dari Kelvin. Seiring berjalannya waktu, Kelvin perlahan mendapatkan kembali inderanya yang telah hilang. Rion bertanya bagaimana perasaan Kelvin sekarang. Kelvin menjawab semua racunnya sudah hilang, sehingga sekarang Kelvin bisa mengatur penyembuhannya sendiri dan berterima kasih pada Rion. Rion terjun ke pelukan Kelvin dan Kelvin memeluknya dengan erat, menutup mata Kelvin dengan bahagia. Jadi tidak mungkin Kelvin tidak menepuk kepalanya. Sarah bertanya, hal yang Rion seharusnya lakukan untuk melakukan pemurnian absolut hanya dengan menyentuh tangannya. Rion menjawab bahwa ini jauh lebih efektif melalui bibir Rion. Rion mengerti maksud Sarah, jadi Rion menyarankan Sarah agar tidak perlu khawatir karena Rion tidak melakukannya pada selain Kelvin. Sarah bilang meski begitu Rion tidak bisa melakukannya di tengah Kolosium dengan banyak para penonton dan Sarah tegaskan bukan itu yang dia maksud. Rion menyuruh Sarah untuk jangan khawatir. Rion bilang ini hanyalah salah satu cara saudara dan saudari berkomunikasi satu sama lain. Sebagai tanggapan, Sarah berteriak dengan mengatakan bahwa tidak ada saudara berkomunikasi seperti itu. Semua penonton meraung serempak memecah kesunyian di udara. Rion dan Kelvin bertukar pandang kebingungan. Tanda tanya kiasan muncul di atas kepala mereka. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.